Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 9 yang dirahmati Allah SWT. Selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika bersama Pak Harta. Untuk kesempatan hari ini akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu fungsi kuadrat. Setelah kita belajar tentang persamaan kuadrat, kita lanjut dengan fungsi kuadrat, di mana fungsi kuadrat akan kita pelajari tentang grafik fungsi kuadrat. Masih ingat ya, persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan 3 cara, dengan faktor kawan, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan dengan rumus. Itu diingat-ingat betul karena nanti akan kita pakai dalam pembelajaran fungsi kuadrat ini. Apa bedanya fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat? Kalau bentuk umumnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Ini namanya persamaan kuadrat. Tapi kalau fungsi kuadrat bentuknya menjadi Fx sama dengan ini, AX kuadrat plus BX plus C. Ini bentuknya gitu. Ini syaratnya juga A tidak boleh 0. Ini syaratnya. Ini namanya persamaan kuadrat, ada ruas kiri ruas kanan dengan 0. Kalau fungsi kuadrat juga ada ruas kiri ruas kanan, hanya ruas kiri dalam bentuk fungsi fx atau z. Jadi nanti kalau kita gambar dalam sumbu koordinat, ada sumbu z itu nanti diwakili oleh fx, dan sumbu x ini variabel x di sini. Ini beda ya, hanya hampir sama fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu ada gambarnya, ada grafiknya, bisa digambar grafiknya. Kalau persamaan kuadrat kan tidak digambar grafiknya, hanya persamaan aljabar saja. Kalau ini nanti ada ilustrasinya, gambar grafiknya. Begitu, bisa dipahami? Baik, kita akan ambil contoh sekarang. Kita punya suatu fungsi kuadrat ini. Gambarkan fungsi kuadrat yang paling sederhana. Nah, fx sama dengan x kuadrat. Ini adalah fungsi kuadrat. Bagaimana gambarkan grafiknya? Kalau ini menggambar grafik itu seperti di kelas 8 dulu, kita membuat tabel. Jadi kita bikin tabelnya dulu. Bikin tabel di sini. X, kamu cari nilai fx-nya. Tuh. Tabel, terus nanti dicari pasangan berurutannya, kemudian digambarkan di sana. Kita ambil beberapa perwakilan karena ini ada negatif, ada positif tadi di sini. Nah, itu jadi kita ambil yang dari negatif, misalnya kita ambil negatif 2 x-nya, dan negatif 1 dan 0, kemudian 1 ya 2, udah minimal yang seperti ini. Ini kamu bikin negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, gak boleh, kayak cukup ini aja. Fx nya itu x kuadrat. Kalau x nya min 2, fx nya berapa? Ya kan negatif 2 pangkat 2. Ini negatif 2 dipangkat 2, terus ini 4. Beri batasan saja. Ini hanya mewakili saja, kita ambil 4 saja. Misalnya 4 titik. Kemudian kalau x nya negatif 1, ya ini negatif 1 pangkat 2, berarti 1. Kalau x nya 0, 0 pangkat 2, berarti 0. X nya 1, 1 pangkat 2, ya 1. Kalau x nya ambil 2, x pangkat 2, 2 pangkat 2, oh 4. Kalau kita tambah misalnya di sini 3, ada 3 pangkat 2, oh 9. Nah, dari sini kamu bisa melihat pasangan berurutannya tuh.
Nah, dari sini kamu bisa menghitung pasangan berurutannya. Oh, pasangannya adalah negatif 2 berpasangan dengan 4. Kemudian kalau negatif 1 berpasangan dengan 1. Ini titik koordinatnya. Titik koordinat nanti pada grafiknya itu 0 dengan 0. Itu 1,1. Kemudian 2,4. 3,9. Nah, pasangan berurutan ini kamu gambarkan di sini. Kamu gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Tuh. Nah, ini negatif 2,4. Ini kan urut. Ini negatif 1, negatif 2 di sini. Negatif 2. Negatif 2,4. 1, 2, 3, 4. Sini ini 4. Jadi titik koordinatnya ini. Ya, kemudian negatif 1,1. Negatif 1 ini yang ini. 1,1 berarti sini. Satunya ini. Itu 0,0 berarti sini. Kita beri warna merah aja ya biar nah 0,0 ya di sini. Kemudian 1,1. Nah, 1,1 di sini ya. Ini kan 1, ini 1. Terus 2,4 di sini. Itu terus 3,9. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 nya di sini. Ini kalau kita 1, 2, 3, ini 3, ini 2. Nah, setelah itu, nah kita tinggal menghubungkan titik-titiknya ini. Titik-titik ini dihubungkan pelan-pelan. Hubungkan pelan-pelan sehingga membentuk suatu kurva. Gitu. Silahkan tinggal hubungkan. Ini bagus enggak ini? Kurang bagus ya Pak Tony. Nah, ini dihubungkan begitu. Ya, ini dihubungkan. Nah, ini juga ini 9 sini juga ada ini 9-nya di sini. Kalau ini kan bisa diperpanjang, namanya grafik itu tidak terputus. Loh. Nah, ini pelan-pelan kalau dengan pensil ini bisa dihapus lagi. Nah, ini grafiknya seperti ini. Itu ini titik-titiknya tak berkembang ya. Titik-titiknya tadi yang dilewati grafik. Nah, ini namanya grafik fungsi kuadrat, di mana fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat. Itu grafiknya seperti ini. Bentuknya namanya ini parabola. Bentuk grafik fungsi kuadrat parabola. Kalau di kelas 8 itu dulu kan fungsi linear berupa garis-garis. Grafiknya berupa garis itu kalau persamaan linear. Kali namanya fungsi kuadrat. Oke, ini grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2. Ini soalnya di sini. Gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2. Ini caranya dengan tabel dulu urutannya. Bikin tabel baru kemudian digambar. Ini yang kedua, tabel terus digambar. Nah, ini x-nya tadi bebas ya ini. Untuk x-nya ini bebas. Tapi kamu harus berpikir bahwa tadi x ini, sumbu x itu kan ada positif dan negatifnya. Maka kita ambil yang positif dan negatif. Ini diambil yang positif negatif. Tuh. Bisa dipahami? Baik, nah silahkan kamu coba. Misalnya kamu coba, silakan digambar grafik fungsi x kuadrat dari x kuadrat ditambah 2 misalnya. Ditambah 2. Nah, itu bentuknya seperti apa?
Kemudian yang kedua, silakan dibuat di buku catatan kalian. Grafik fungsi kuadrat silakan digambar jika gambarannya X kuadrat dikurangi 3. Ini seperti apa? Caranya bikin tabel seperti ini. X nya ini bebas, minimal kamu bikin ya 6 lah, 6 yang negatif 3, yang 0, dan yang positif juga 3. Ini ada gambarannya, gambaran seperti apa. Sekali lagi, ini fx nya itu x kuadrat tambah 2 loh ya. Jadi kamu ngitungnya nanti kalau x kuadrat ya di sini, kalau min 2 ya min 2 pangkat 2 4, terus nanti ditambah 2 jadi berapa ini tuh. Jadi menyesuaikan ini, menyesuaikan dengan rumus fungsinya ini tuh. Kemudian kalau ini juga begitu, setelah kamu kuadratkan nanti terus dikurangi 3, hasilnya berapa baru kamu tuliskan di sini. Jadi hasil fx ini adalah hasil hitungan dari fungsinya ini. Jadi fungsinya itu ini juga kuadrat tambah 2 kuadrat kurangi 3 nanti untuk mengisikan pada fx nya ini. Jadi nilai fungsi x itu berapa dengan melihat rumusnya ini. Ini berubah-ubah. Ini yang paling sederhana, x kuadrat. Ini sekarang tak tambahi konstan, x kuadrat tambah 2. Ini x kuadrat kurangi 3. Ini gambarnya seperti apa? Silahkan digambar pada buku peta. Kalau yang punya, kalau tidak ya membuat peta-peta dulu sendiri. Demikian untuk pelajaran hari ini tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, nanti berikutnya akan kita lanjutkan tentang grafik fungsi kuadrat ini macam-macam. Ada nilai fungsi, ada titik balik, ada dan sebagainya. Ini namanya titik baliknya itu di sini. Ini namanya titik balik. Nilai titik balik di 0,0. Ini dari turun, kemudian suatu itu naik lagi. Ini namanya titik puncak atau titik balik. Titik puncak atau titik balik dari suatu grafik fungsi kuadrat namanya parabola. Nama grafiknya ini parabola. Parabola itu nama bentuk grafiknya, parabola. Nanti kalau di SMA ada yang namanya hiperbola dan sebagainya. Ini parabola. Itu nama grafik fungsi kuadrat, itu parabola. Demikian penjelasan sedikit tentang grafik fungsi kuadrat, kurang lebihnya dimaafkan. Mudah-mudahan jelas. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.